Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas, Bu? Jelas ya? Oke, sudah 17 orang, kita langsung ini. PowerPoint saya apa terlihat, Mas, Mbak? Apakah PowerPoint saya terlihat? Terlihat, Bu. Terlihat ya. Oke, kita mulai dulu nih. Oke, assalamualaikum, selamat pagi ya. Jadi kita mulai materi kita di pagi ini. Kalau ada yang tidak jelas pakai suara ya, karena saya tidak ngecek chatting ya. Jadi topik kita hari ini adalah tentang studi kasus perbandingan. Saya yakin sebenarnya Anda sudah tahu ya. Nah, cuma kita memang harus mendalami ya sampai terakhir nanti ke sebuah studi kasus yang bisa digunakan untuk tugas akhir dan lain sebagainya. Topik yang mau dibahas apa ya sama seperti sebelumnya, cuma studi kasusnya kita buat berbeda. Yang pertama adalah permasalahan ya, cara penyelesaian masalah, struktur data yang dibutuhkan ya, kemudian input, output. Nah, ini mestinya ada logika ya. Kalau misalnya dia digunakan untuk studi kasus perbandingan ya. Kemudian proses penyelesaian masalah, kemudian yang terakhir adalah flowchart secara keseluruhan. Oke. Sekarang kita mau cerita soal atau studi kasusnya adalah tentang permasalahan tahun kabisat. Oke, permasalahannya apa ya? Permasalahannya ya, buatlah program untuk menentukan apakah suatu bilangan merupakan tahun kabisat atau bukan. Saya yakin Anda tahu ya, jadi tahun kabisat. Sudah bolak-balik saya jadikan sebagai contoh kasus. Ya, begitu ada algoritma, ada studi perbandingan, maka kita buatnya proses penyelesaian masalahnya kayak apa. Yang pertama ya, sebuah tahun disebut tahun kabisat ya jika bilangan tahun tersebut habis dibagi 4. Benar ya? Sebuah tahun dikatakan ke tahun kabisat jika bilangan tersebut habis dibagi 4. Input yang dibutuhkan berupa apa? Input yang dibutuhkan adalah tahun dalam bentuk angka atau Anda boleh menyebutnya tahun dalam bentuk bilangan bulat ya. Atau boleh tahun dalam bentuk integer, itu boleh. Output, programnya akan menghasilkan output yang berupa apa? Nah, karena ini digunakan untuk gini, karena kita sudah kenal perbandingan ya, buatlah program untuk menentukan apakah suatu bilangan merupakan tahun kabisat atau bukan. Maka outputnya adalah boolean. Boolean itu bernilai benar atau salah, itu boolean. Ya, jadi boolean itu benar atau salah, jadi dia akan menampilkan tahun kabisat ya jika angka yang dimasukkan tahun kabisat dan kalimatnya bukan tahun kabisat ya jika memang bukan tahun kabisat. Sehingga kita bisa mengatakan outputnya adalah berupa boolean, benar atau tidak, apakah tersebut bilangan tersebut atau tahun tersebut merupakan tahun kabisat atau bukan. Oke. Struktur data yang dibutuhkan. Struktur data yang dibutuhkan adalah sebuah variabel bertipe integer ya atau bilangan bulat untuk menyimpan data tahun, dalam hal ini tahun. Jadi inputnya dalam hal ini kan cuma tahun saja. Ya kan, tahun saja ya, tipenya adalah integer. Nah, ini yang baru. Ada yang namanya logika pemrograman. Logika pemrogramannya itu adalah menggunakan operator lebih dari dan kurang dari. Kita lihat nanti ya. Kemudian dengan menggunakan operasi perhitungan sisa bagi ya, hasil bagi atau modulus ya, menggunakan operator sisa bagi. Anda boleh menggunakan sisa bagi, boleh menggunakan modulo. Oke ya, ini logika pemrogramannya. Nah, ini adalah flowchart-nya. Harusnya ada N juga ya ini, N-nya lupa. Jadi start ya, kemudian kita tahun ya. Inputnya tadi kalau kita lihat ya, itu adalah inputnya juga berupa tahun ya. Kemudian ada pertanyaan apakah tahunnya lebih dari sama dengan 1900 dan tahunnya kurang dari. Apakah tahunnya lebih dari sama dengan 1900 dan tahunnya kurang dari sama dengan 2020 ya. Jika iya ya ditanyakan apakah tahun sisa bagi 4 itu sama dengan 0. Jika iya
Ini ada yang keliru nggak? Coba bersuara kalian. Ini kan kita tahun kabisat ya. Ada yang keliru nggak dengan flowchart ini? Bu, mohon maaf, itu PowerPoint-nya nggak jalan tadi. Loh, kok nggak ngomong kalian dari tadi? Loh, jadi PowerPoint-nya ini saya sudah slideshow ya. Jadi kelihatannya cuma dari mana? Dari yang awal, Bu. Ini kelihatan. Ini tampilan awal sendiri. Iya. Ini Ini. kelihatan. Saya sudah pindah outline, kelihatan. Sekarang sudah kelihatan. Sekarang sudah. Oh, kok bisa ya? Oh, sebentar. Kalau diginikan, bentar. Kenapa ya? Bentar. Ini kelihatan apa kalian? Tetap di tahun kabisat. Oh iya, memang tahun kabisat. Cuma apa tulisannya? Yang permasalahan, proses penyelesaian masalah. Oh, kok bisa ya? Slideshow-nya nggak kelihatan. Tapi kalau nggak pakai slideshow, tampilan gini aja kelihatan. Yang kelihatan. Ya segini aja nggak apa-apa ya. Kan yang penting ketok ya kan. Berarti mulai dari awal. Ya segini aja. Biar bisa ditanyain. Ya. Jadi ini kita punya. Kalau ini kelihatan ya, Mas, Mbak? Kelihatan, Bu. Oke. Jadi kita punya permasalahan ya. Buatlah program untuk menentukan apakah suatu bilangan. Kalau kalian kapan-kapan kalau saya tidak jelas, jangan sampai saya ngomong panjang baru ngomong ya. Jadi kalau nggak kelihatan langsung ngomong aja. Bumika nggak kelihatan, Bumika nggak gerak PPT-nya gitu, nggak apa-apa ya. Saya kan nggak tahu soalnya ya. Oke, jadi permasalahannya adalah buatlah program untuk menentukan apakah suatu bilangan merupakan tahun kabisat atau bukan. Ini permasalahannya. Penyelesaiannya adalah sebuah tahun disebut tahun kabisat jika tahun tersebut habis dibagi 4. Kemudian inputnya ya untuk program ini adalah tahun dalam bentuk angka atau integer. Karena kan kita memasukkan tahun ya kan. Apakah tahunnya tersebut merupakan tahun kabisat atau tidak. Oke ya. Nah, output yang diharapkan apa ya? Outputnya sebenarnya boolean ya. Jadi dia akan menampilkan tahun kabisat kalau memang dia kabisat. Kalau bukan kabisat, maka dia tidak akan menampilkan kabisat kan gitu. Itu outputnya. Oke ya. Kemudian nanti jadi ada tambahan struktur data. Nah, karena variabelnya cuma satu di input yaitu tahun, maka struktur datanya itu juga variabel bertipe integer untuk menyimpan data tahun. Dalam hal ini adalah variabel tahun saja. Karena memang cuma tahun yang diotak-atik. Nah, logika pemrogramannya itu adalah operasi perbandingan ya, menggunakan operator lebih dari dan kurang dari. Oke. Kemudian operasi perhitungan sisa hasil bagi ya, menggunakan operator modulus ya. Jadi operator ini ya, ini yang kita pakai untuk logika pemrogramannya. Harusnya ada operator logika lagi ya, menggunakan operator N. Tahunya dari mana di sini? Oke ya. Kita punya start ya, variabelnya adalah variabel tahun, ya jangan lupa karena ini menggunakan input lewat keyboard atau dimasukkan lewat keyboard ya, dimasukkan oleh pengguna ya, maka ada input tahun di sini. Coba cek ya, nanti menurut kalian ada yang salah nggak dengan program yang di sini? Kalau benar ya enggak apa-apa. Ya, kemudian masukkan tahun ya, kemudian dicek. Nah, tahunnya hanya dicek antara tahun 1900 dan tahun 2020. Ini maksudnya apa menurut Anda? Boleh bersuara, yuk. Tahun 1900 ada dan tahun 2020. Apa ini maksudnya menurut Anda? Ini kan masukkan tahun, ya kan? Apakah Anda dengar suara saya? Saya curiga saya ngomong panjang, nanti Anda tidak dengar suara saya. Dengar suara saya? Dengar, Bu. Oh ya, mencurigakan. Aku ngomong panjang lebar, nggak dengar nanti.
Terus habis itu ada pengecekan lagi tahun 1900 dan tahun 2020. Maksudnya apa? Ayo silakan pakai suara. Ya dibatasi gitu Bu ya. Dibatasi gimana? Input tahunnya. Input tahunnya Dibatasi dibatasi. gimana? Kalau di luar itu tuh nggak bisa Bu. Kalau saya masukkan tahun 1800, apa yang terjadi? Nggak bakal kehitung. Nah, kalau ini tahun lebih dari sama dengan 1900 dan kurang dari sama dengan 2020, ibaratnya kalau ditulis di operasi matematika kayak apa? Bentar ya. Saya stop share, saya share biar bisa buka PowerPoint, biar buka PIN sebentar. Apakah sudah terlihat PIN? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita perhatikan. Ini ada di sini tahun lebih dari sama dengan 1900 dan tahun kurang dari sama dengan 2020. Kalau kita bikin di operasi matematika, ibaratnya ini tahun, di sini ini tahun ya. Di sini ada tulisan lebih dari sama dengan 1900, kurang dari sama dengan 2020. Berarti di sini, ini loh, kayak biasanya. Di sini berapa? 2200, 2020 atau 1900? 2020. 2020. Tuh. Jadi 2020. Ya, terus di sini ya baru 1900. Ya, jadi tahunnya ini kurang dari 2020 dan 1900. Jadi kita akan mengecek apakah suatu bilangan itu merupakan tahun kabisat, tapi pengecekannya itu harus tahunnya di antara 1900 dan 2020. Jadi kalau kurang dari itu atau lebih dari 2020, maka otomatis dia akan diminta untuk ngapain kalau lihat flowchart ini? Kalau lihat flowchart ini, dia diminta mengulang kembali. Ya, coba saya masukkan 1800, apa yang terjadi? Apakah tidak yang akan dilakukan atau iya yang akan dilakukan? Tidak, Bu. Harus diulangi. Tidak. Ya, dia diminta untuk menginputkan kembali. Oke ya. Kemudian jika iya, maka ya dicek apakah tahun sisa bagi 4 sama dengan 0. Jika iya, maka dia kabisat. Ya. Jika tidak, maka dia bukan tahun kabisat. Ya, jadi kalau dilihat di sini kita punya yang namanya operator logika, ya, logika pemrograman ya. Yang pertama adalah operasi perbandingan yang harus masuk. Ini ada lebih dari, kurang dari, ya kan? Kita bisa menambahkan operator logika sebenarnya. Operator logika itu di sini ada AND, biasanya ada OR. Sudah dapat ada pelajaran LK digital nggak? Elektronika digital nggak kalian? Dapat, Bu. Dapat ya. Jadi ada AND, ada OR. Itu kan kita menyebutnya sebagai operator logika. Ini bisa kita masukkan di sini. Operasi logika menggunakan operator AND. Ini bisa kita tambahkan di sini. Ya, jadi masuk di dalam logika pemrograman ini tadi. Kemudian berikutnya ya ada modulus. Ini kita katakan sebagai operasi perhitungan sisa bagi. Ada yang salah dengan flowchart ini atau sudah benar flowchart ini tadi? Sudah. Oke ya. Oke, kita lanjutkan. Nanti kita lihat contoh kasusnya. Kita lihat contoh kasus. Berikutnya adalah deret bilangan genap ya. Di deret bilangan genap ini ya, buatlah program ya yang dapat, ini kalau kita kuliah normal ya nanti ya kuliah biasa, waktunya kan agak panjang ya. Saya akan bahas sedikit demi sedikit tugas kalian sehingga tugas ataupun laporan sementaranya supaya nanti tahu garapan kalian itu sudah benar atau salah ya. Nanti kita bahas ya. Ini karena waktunya kita hanya sampai jam 8 ya, sehingga kita langsung lanjut aja dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya adalah deret bilangan genap. Ya, jadi buatlah program yang dapat menampilkan bilangan genap ya dari 2 sampai dengan sejumlah bilangan
kecuali bilangan tersebut kelipatan 4. Kelipatan 4. Berarti kalau kelipatan 4 itu, kira-kira kalau menurut kalian, saya pernah bahas ini, cuma kelipatan apa waktu itu? Bagaimana caranya kita tahu bilangan genap tersebut kelipatan 4? Kalau menentukan bilangan genap, gimana caranya kemarin? Habis dibagi 2 kalau bilangan genap, Bu. Ya, kalau habis dibagi 2 sama dengan 0, berarti dia genap. Kalau bilangan itu kelipatan 4, contoh bilangan kelipatan 4 itu kayak apa? 4, terus 8, 8. 12, Terus 16. berarti kalau ketemu 4, 8, 12, dan seterusnya perlu ditampilkan atau enggak? Kalau lihat soalnya. Tidak, Bu. Nah, tidak ditampilkan. Berarti bagaimana cara kita mengetahui bahwa bilangan tersebut adalah kelipatan 4? Dibagi 4 dulu, Bu. Ya, berarti pakai apa? Operasi perhitungannya. Sama dengan. Apakah bilangan, kalau sama dengan berarti kan apakah bilangan tersebut sama dengan 4 gitu nanti jadi ceritanya. Berarti kalau 8 lolos dong. Persen, Bu. Modulus ya. Modulus ya. Ya, kayak tadi. Ya, kan pakai persennya tadi ya. Oke, kita lihat ya. Berarti cara penyelesaiannya ya, sebuah bilangan tersebut genap jika habis dibagi 2. Sudah tahu ya. Kemudian dan bilangan tersebut bukan kelipatan 4 jika tidak habis dibagi 4. Ya, jadi bukan kelipatan 4 kalau boleh tidak habis dibagi 4 ya, pakai yang sisa bagi tadi atau modulus tadi. Inputnya apa? Bilangan saja. Ya kan? Bilangan saja inputnya yang bertipe integer ya. Kemudian outputnya apa? Outputnya adalah bilangan genap yang bukan kelipatan 4 sebanyak n. N ini adalah sebanyak sejumlah data tadi. Struktur datanya nanti kalian boleh beda-beda ya, tidak harus seperti ini ya. Struktur data yang dibutuhkan n untuk menyimpan nilai masukan. N itu apa? N itu di sini. Jumlah bilangannya ada berapa? 5, 1, 2, 3, 4, 5. N-nya 5, berarti sejumlah 5 bilangan. Maka N itu juga menjadi struktur tipe datanya ya. Jadi tipenya adalah integer atau bilangan bulat. Kemudian ada I untuk mencatat jumlah bilangan yang sudah ditemukan. Nanti kita lihat ya. Kemudian ada bil ya, untuk menyimpan bilangan yang akan dicek. Bil ini adalah bilangannya. Oke ya. Logikanya apa? Pakai menggunakan operator sama dengan. Nanti kita lihat ya. Operator modulus ya. Kemudian operator increment. Increment itu plus-plus kalau naik lebih dari 1. Nanti kalau ada yang kurang boleh ditambahkan ya. Jadi kalau logika pemrograman itu bisa menggunakan operator sama dengan, operator lebih dari, kurang dari, operator logika yang berupa AND atau OR. Nah, silakan tambahkan nanti ya. Nah, ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini, start ya. Apakah bilangannya mulai dari 2, N-nya sama dengan 5, I-nya sama dengan 1. Boleh pakai input pengguna, boleh langsung masukkan begini ya. Kalau ini kan langsung ya. Karena ini bukan input pakai pengguna ya, tapi kalau ini adalah inisialisasi atau diisi langsung nilainya. Bil sama dengan 2, N sama dengan 5, I sama dengan 1. Terus berikutnya, apakah bil sisa bagi 2 sama dengan 0? Iya atau tidak, Mas, Mbak? Kalau dilihat dari flowchart-nya ini urutannya tadi. Bilnya berapa? Bilnya sekarang posisi berapa? Kalau saya di sini, bilnya posisi berapa nilainya? 2. Terus ditanyain di sini, apakah 2 sisa bagi 2 sama dengan 0? Kan gitu ceritanya. Benar nggak? Iya. Ya, berarti Iya. apa? Ya, bentar ya. Di sini aja biar kita bisa orek-orek. Oke, bil sama dengan 2 ya. Apakah 2 sisa bagi 2 sama dengan 0? Berarti ini kan. Ya, kita kasih ya. Apakah 2 sisa bagi 2 sama dengan 0? Iya, benar kan ya? Apakah 2 sisa bagi 2 sama dengan 0? Artinya 2 dibagi 2 hasilnya 1, tapi kan sisanya 0 ya. Iya, karena iya ini dikerjakan. Apakah 2 sisa bagi 4 sama dengan 0? Enggak, kan kurang kan dia ya. Print bil sehingga ditampilkan 2-nya. Benar atau enggak? Benar atau salah, Mas, Mbak? Betul.
Betul. Terus I++. Apa maksudnya I++? I-nya di sini posisinya nilainya berapa? Posisinya 1. I-nya berapa? 1 tuh. Di sini. Nah, di sini I-nya nilainya berapa? 2, Dua, Bu. Bu. 2. I nilai awalnya berapa? 1. I-nya 1 kan? Iya. Berarti I++ kan berarti I, itu I++ itu artinya apa? I sama dengan I ditambah berapa? 1. 1. Nah, I-nya nilai awalnya berapa? 1. Berarti 1 tambah 1, I-nya posisinya sekarang berapa di sini? 2. Benar nggak? Karena I nilai awalnya kan 1 di sini. Iya, benar ya? Terus I++ berarti I sama dengan I plus 1. Berarti 1 tambah 1, I-nya sama dengan 2. Benar nggak? Berarti I-nya posisinya 2 sekarang. Terus ditanyain, apakah 2 kurang dari sama dengan berapa? Ayo dilihat, Mas. Mbak, N-nya posisi 5, Bu. berapa ini? Apakah 2 kurang dari 5? Iya atau enggak? Bener, Bu. Iya. Nah, karena Iya, itu Bu. naik ke sini. Naik ke sini. Bilnya jadi berapa sekarang? 3. Betul, 3. Karena kan naik 1. Awalnya bilnya kan 2. Begitu 3 di sini ditanyain, apakah 3 sisa bagi 2 sama dengan 0? Tidak. Tidak. Karena tidak ke sini. Jadi berapa bilnya sekarang? Jadi 4. 4. 4. Wes. Apakah 4 sisa bagi 2 sama dengan 0? Ya. Iya. Ya. Makanya. Apakah 4 sisa bagi 4 sama dengan 0? Iya. Ya, karena Dua, ya kan Bu. tidak perlu dicetak. Karena Iya. dia kan kelipatan 4. Naik ke sini, bilnya naik 1. Sekarang berapa posisinya? 5. 5. 5. Ini. Apakah 5 sisa bagi 2 sama dengan 0? Tidak. Nah, karena tidak, balik lagi naik 1. Jadi berapa di sini? 6. 6. Apakah 6 sisa bagi 2 sama dengan 0? Ya. Iya. Ya. Apakah 6 sisa bagi 4 sama dengan 0? Tidak. 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 Karena tidak di sini 6 dicatat. Ya, benar kan? Oh, Nah, iya, sekarang betul. I++. Sekarang jadi berapa ini nilainya di sini? 3. 7. Nah, 7. 3. Loh enggak, Oh. I. I terakhir Iya, kan iya, 2 3. posisinya. 3. I-nya terakhir Oh. 2 tadi posisi. Beda dengan bil. Iya, I-nya betul. 3. Nah, sekarang apakah 3 kurang dari 5? Iya. Iya, Bu. Iya. Ya, karena iya balik lagi ke sini gitu loh. Bilnya naik 1 lagi. Jadi berapa sekarang? 7. 7. 7 gitu loh. Ya. Lanjut dulu ya. Terus di sini. Apakah 7 sisa bagi 2 sama dengan 0? Tidak. 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 Naik 1. Jadi berapa sekarang? 8. 8. 8. Apakah 8 sisa bagi 2 sama dengan 0? Iya. Ya. Iya. Iya, Bu. Ya. Apakah 8 sisa bagi 4 sama dengan 0? Iya. Iya. Aduh, sampai kesel ini. 2-0. Ini bilnya naik lagi 1. 9. Jadi berapa? 9. Dan seterusnya. Ya, Iya. sehingga kalau kita lihat di sini, ya betul. Sehingga kalau kita lihat di sini yang ditampilkan adalah 2, 6. Sudah benar kan kita ya? Cuma karena kita capek, kita sampai sini aja. Intinya yang ditampilkan hanya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jumlahnya di sini itu adalah sebanyak 5. Pada saat dia jumlah bilangan, ini kan jumlah bilangan. Kalau jumlah bilangan yang ketiga yang mau ditampilkan, cuma belum ketemu, makanya masih muter aja dari tadi. Kalau jumlah bilangannya sudah sebanyak 5, maka dia N. Makanya di sini kalau kita lihat, yang ditampilkan hanya 5 bilangan. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Ada yang bingung nggak sampai sini? Bu mau Sementara. tanya, izin bertanya. Boleh silakan, Mas. Itu tadi kok flowchartnya kok nggak ada bentuk yang buat Oke, ada output yang printnya salah itu. tas, bentar. Output printnya nggak ada. Mana? Oh Hasil iya, boleh. bilangannya Ya, yang sip. keluar gitu. Boleh. Harusnya di mana letaknya, Mas? Kalau ada cetak bilangan. Oh, ada, Mas. Sebelum Ayo, cetak bilangannya di mana, yo? Ayo, di mana? Ayo semuanya boleh lihat cetak bilangannya di mana? Ada, ayo di mana? Di print di bill. bawahnya
Ini Terusnya I. harus Print diatur. bill. Ini kan dicetak sini Mas. Oh Ini iya. dicetak. Ini Soalnya oke biasanya ini, kan Mas. sebelumnya N gitu, Bu. Enggak harus. Oh Nah, gitu. sekarang kalau dia kalau sebelum sesudahnya N, ayo ada yang bisa menjawab gak? Kalau print bill ini kira-kira di sini apa yang terjadi? Ayo, boleh jawab, enggak apa-apa salah. Kan kita diskusi ya. Kira-kira kalau menurut Anda apa yang dicetak di sini? Coba ya, contoh Infinite loop, satu Bu. aja ya. Hah? Infinite loop. Sebentar ya, saya kasih di sini ya. Enggak apa-apa, kreatif pertanyaannya, enggak masalah. Karena memang ini tiap orang boleh beda. Makanya nanti waktu sorry. Waktu ini saya sempatkan untuk bahas sedikit demi sedikit ya, karena tiap orang boleh punya pendapat yang berbeda. Jawabannya enggak bisa mengatakan, oh ini salah, enggak bisa. Contoh satu ya, ini saya coret ini. Saya coret ya, print bill-nya itu enggak di situ tapi di sini. Coba. Saya jelasin satu aja, Anda harus bisa menyimpulkan sudah ya nanti ya. Ini enggak ada ya, ini enggak ada. Masih dengar suara saya ya? Aku ngomong panjang lebar trauma. Masih, Bu. Dengar ya? Masih ya? Oke. Pertama bilnya berapa Mas Mbak? 2. Oke ya. Apakah 2 sisa bagi 2 sama dengan 0? Oh iya. Apakah 2 sisa bagi 4 sama dengan 0? Oh tidak. Karena tidak, I-nya naik 1. Kecetak enggak 2-nya Mas Mbak tadi? Tidak. Halo? Tidak, Bu. Tidak. Iya kan? I-nya naik 1 nih. I-nya jadi berapa sekarang di sini posisinya? 2. Karena awalnya kan 1 nih ya. Apakah 2 kurang dari 5? Oh iya, karena iya bilnya naik lagi 3. Dan seterusnya. Jadi begitu dia ketemu, apakah kecetak di sini Mas Mbak? Enggak kecetak. Ya, enggak kecetak. Yang kecetak hanya hasil lahirnya. Jadi setelah dia terakhir nyimpen kan, bilnya posisi terakhirnya adalah berapa di sini? Bilnya posisi terakhirnya adalah 14. Berapa terakhir? Nah, 18. 18. Ya, betul. Dia Jadi nyetek bilnya kan 18 dia ya. sampai ketemu 18. Sehingga yang kecetak hanya berapa? 18 ya, Bu ya. 18 saja. Jadi bil nyimpen terakhirnya itu posisinya berapa itu yang kecetak. Karena dia baru setelah ini selesai, apakah sudah ketemu 5 bilangan? Oh sudah. Kalau sudah baru 18-nya yang kecetak gitu. Nah, kalau print bill-nya dia di sini, dia kan nyetak satu-satu, mulai dari 2 dan seterusnya. Nah. Ya, jadi tugas Anda, ya tambahkan ya. Jadi kita bikin tugas supaya paham ya. Jadi nanti kita buat ya alokasi memori ya, alokasi memori. Kayak kemarin itu. Jadi kita buat di sini, Anda tulis pertama di sini bill. Ini iterasi ke atau nomor ya, boleh ya. Ini nomor, enggak apa-apa. Ini kita bahas minggu depan kalau ada yang belum paham ya. Nomor ya. Ini bill. Terus di sini apa? N. Kalau N jelas ya, yang berubah itu apa? Bill, I, terus apa lagi? Bill, I. Udah ini aja. Kemudian di sini ada bill. Ini cetak ya. Semua bisa melihat ini saya, tabel saya, Mas, Mbak? Bisa, Bu. Saya, Terlihat, Bu. jadi kasih nomor 1 nanti. Ya, sebentar. Jadi, gara-gara Mas itu dikasih tugas, jangan. Kita berpikirnya adalah ini berguna untuk kita logikanya ya. Nanti belakangnya memang saya kasih, bukan tugas ya. Kita tidak perlu bikin laporan resmi praktikum hari ini ya, cukup tugas ini aja kan sama aja sebagai pengganti dari praktikum. Oke ya, jadi intinya tetap sama ya, jadi kita nggak perlu double lagi ketemu, cukup sekali ini aja. Di sini nomor bill pertama itu inisialisasi awal Mas Mbak. Di sini saya nilai berapa Mas Mbak, isinya jadi berapa Mas Mbak? 2. 2. I-nya berapa? I-nya 1. 2. 1 dong, kan awal. Oh iya.
Ini kan posisi awal. Paham ya? Tuh, sebentar. Ini harusnya iterasi ke 0 kali ya. Ini awal-awal ya. Jadi ini awal itu kan 2, 1. Cetak bil belum ada. Benar nggak sih? Kan kasarannya masih awal nih ya. Ya, benar nggak? Benar. Mas, Mbak? Iya, Bu, benar. Ya, jadi ini iterasi ke 0 lah kasarannya. N-nya perlu ditulis nggak perlu ya saya pikir ya. Karena kalau N kan dia nggak diproses. N-nya sudah pasti 5, nggak akan bertambah dia. Benar nggak? Benar ya? Terus saya buat di sini 1. Nah, baru di sini 3 ya. iterasi ke 1 itu kan proses di sini. Bilnya belum ngapa-ngapain ini kan ya. Kan yang bilnya sisa bagi 2 ini diproses di sini. Apakah 2 sisa bagi 2 sama dengan 0? Iya. Apakah 2 sisa bagi 4 sama dengan 0? Iya. Enggak ya? Enggak. Nah, kalau ini untuk kasus yang print bill, ya print bill, maka di sini dicetak berapa di sini? 2. Benar enggak? 2. Benar enggak, Mas, Mbak? Iya, Bu. 2. I-nya naik 1 jadi berapa sekarang? 3. 2. 2. Belum, ini masih belum. Ini belum. Masih kondisi awal. Berarti kan ini 2, gini loh. Benar enggak? Terus apakah 2 kurang dari sama dengan 5? Oh iya. Maka bilnya naik 1. Bilnya jadi berapa sekarang? 3. Benar enggak gini, Mas, Mbak? Bener, Bu. Ada yang salah? Ada yang salah? Benar? Iya, Enggak bener. ya? Berikutnya iterasi kedua. Iterasi ke 0 itu inisialisasi awal. Ya, jadi ngerjakannya mulai dari I-nya dulu baru bil. Benar enggak? Karena kan dari sini dulu nih, I-nya dulu baru bil. Nah, ini di sini. Nah, jadi saya minta nanti Anda bikin tabel seperti ini ya. Tabelnya seperti ini, isinya pada saat print bill-nya itu di sini sama print bill-nya di sini. Ini sebagai pengganti tugas praktikum, sebagai pengganti praktikum. Ada print bill-nya di sini ya. Yang satunya lagi print bill-nya di sini. Ada pertanyaan enggak dengan studi kasusnya? Atau sudah jelas? Di screenshot ya, Mas, Mbak. Ada pertanyaan atau sudah jelas, Mas, Mbak? Halo? Paham, Bu. Paham ya? Nanti kalau UTS, ini kan sudah dekat UTS ya. Nanti kalau UTS soal saya enggak akan jauh dari sini, cuma saya modifikasi. Modifikasinya tuh misalnya tentukan bilangan ganjil gitu bisa. Sama kelipatan apa kan tinggal dirubah aja. Ya, makanya kalian harus paham logikanya. Buatlah alokasi memori ya, sekitar itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini atau sudah di screenshot ini, Mas, Mbak? Sudah ya, Mas, Mbak? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Mau tanya, Bu. Astagfirullah. Oke, keras banget. Oke, gimana, Mas? Itu kan tadi misal bilangannya 2. Kan I-nya 1 loh, Bu. Apanya? Tadi kan bilangannya misalnya 2. Terus I-nya 1. Kalau misal bilangannya itu 10, kan I-nya 5, Bu, kalau nggak salah. Oh, bukan. Misal bilangannya 10. Ini ta. Ini Iya, I-nya I-nya 1 itu karena dia ini I-nya itu sebagai ngitung gitu loh, Mas. Kan kita diminta untuk menampilkan bilangan genap sebanyak 5. Sampai sini kepegang ya, Mas ya. Bilangan genap sebanyak 5. Saya mau ngitung dari berapa itu? 5 itu. Mulai dari 1. Berarti kalau 5 bilangan kan saya ngitungnya kan 1, 2, 3, 4, 5 gitu loh, Mas. I-nya itu untuk ngitung jumlah bilangannya. Contoh, I-nya, Bu, apakah harus sama dengan 1, Bu? Enggak harus. Saya I-nya sama dengan 0. Itu sama dengan ngomong gini. Hitunglah sebuah bilangan ya, sebanyak 5 bilangan, ngitungnya mulai dari 0. Berarti nilai tertingginya berapa, Mas? 0, 1, 2, 3, 4, 5 bilangan tetap, Mas. Ngitungnya mulai dari 0. Jadi I itu ngitungnya mulai dari berapa gitu maksudnya, Mas. I-nya saya kasih 2 boleh nggak? Boleh. Kalau I-nya 2, kalau 5 bilangan berarti maksimalnya berapa, Mas? Ngitungnya mulai dari 2. 2, 3, 4, 2, 5, 6. 3. Gitu loh, Mas. Jadi buat ngitung gitu loh, Mas.
Oh Ini iya, bilangan Bu. Iya. bilangan kedua, bilangan ketiga, bilangan keempat, bilangan kelima, bilangan keenam. Tapi totalnya tetap 5 bilangan gitu, Mas. Itu gunanya untuk Oh itu. iya, Bu. Terima kasih, Bu. Paham ya? Paham, Bu. Oke, nanti akan lebih detail di perulangan konsepnya increment seperti ini. Nggak apa-apa, bertahap. Nggak apa-apa, secara bertahap. Nanti lama-lama paham. Oke, sip Mas, pertanyaannya bagus. Ada lagi pertanyaan yang lain? Nggak apa-apa, kalian boleh tanya. Karena ini logikanya tiap orang boleh beda loh ya. Jawaban Permisi, kalian Bu, bisa saya mau tanya, variatif. Gimana? Permisi Bu, saya mau tanya. Silakan Mas. Eh, supaya apa kodenya itu lebih lebih ringkas itu, bukannya kita bisa nih, Bu, bilangan plus 2 gitu Bu. Hah, bilangan plus 2. Bilangan Ya, plus 2, tapi kita nggak usah ngecek lagi apakah dia bilangan mod 2-nya nggak usah, langkah bilangan mod 2-nya nggak usah, karena kita udah bilangan plus 2 gitu aja. Jadi yang yang kita perjalankan dalam loop-nya ini adalah langsung bilangan genap Bu. Jadi bilangan ganjil nggak termasuk. Jadi boleh, lebih nggak apa-apa. ringkas gitu. Boleh. Berarti kalau gitu caranya ini bil plus sama dengan 2 ya, benar ya? Ini Ya, nggak perlu ya, gitu tak maksudnya Masnya? Boleh, ya benar. makanya saya bilang logika tiap orang beda. Boleh. Tapi untuk tugas ini saya minta Anda garap sesuai yang ada di sini. Tapi kalau misalnya Anda mau buat, boleh yang Anda bilang tadi. Paham ya Mas ya? Boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk tugas ini kerjakan sesuai dengan yang di sini Mas, biar nggak bingung temennya. Kan sesuai dengan saya minta alokasi memori. Jelas ya Mas ya? Ya, Bu. Ya, saya paham maksudnya Mas. Boleh. Makanya saya bilang karena logikanya beda-beda tiap orang. Makanya kalau UTS jawaban saya sama persis Bu, kebetulan logika saya sama, oh nggak mungkin gitu loh. Tiap orang bisa beda gitu loh. Ada pertanyaan lagi atau sudah jelas Mas Mbak untuk kasus yang soal dan kasus yang ini? Bu, saya mau nanya. Boleh, silakan Mas. Tugasnya ini dikumpulkan di mana? Di etol kayak biasa. Oh iya. Tapi enggak usah praktikum, sudah Mas, sama ini aja. Yang penting kalian logikanya. Nanti terakhir mungkin ada tugas ya. Nanti tugasnya itu adalah studi kasus. Nah, itu baru nanti tiap orang kan presentasi ke saya bisa menanyakan. Jadi kita simple gitu loh materinya semester ini, tapi konsep pemrogramannya itu kepegang gitu loh. Ya, nanti di etol ya Mas ya. Iya Bu. Oke, ada pertanyaan lagi Mas, Mbak, atau sudah cukup jelas? Jelas ya? Jelas Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Berikutnya adalah Oke, saya tanya sekarang di sini. Kira-kira kalau menurut Anda inputnya berupa apa nih? Ini sudah nyampe di soal nih. Inputnya berupa apa Mas, Mbak? Total harga pembelian Bu. Sebentar baterai saya habis. Sebentar, apa? Total harga ya? Inputnya Iya, Bu. satu atau beberapa nih? Inputnya satu atau beberapa? Cukup satu aja ya kayaknya ya? Total harga aja ya? Iya, Bu. Oke. Nah, inputnya adalah total harga. Kemudian kira-kira logika pemrogramannya apa saja yang dipakai kalau menurut Anda kira-kira? Logika pemrograman tadi kan lebih dari, bisa sama dengan, ya bisa AND, bisa OR, ya apalagi tadi modulus. Nah, kira-kira kalau menurut Anda logika pemrogramannya pakai apa nih? Apa aja? Ada modulus Bu. Modulus? Beneran tak? Karena ada diskon. Yang dikali itu, Bu. Dikali 10%. Kalau ini kan nanti jadi gini ya nanti ya. Bentuk jajaran genjang tadi ditanyain apakah total harga pembelian lebih dari 1.500.000 ya. Jika iya, maka diskon sama dengan 10%. Diskon sama dengan 10% itu kalau saya beli 1.600.000, outputnya berapa? Diskonnya berapa? Harga yang harus dibayar berapa? Kalau saya beli 1.600.000, berapa total yang harus saya bayar? Berapa?
Kalau 1.600.000 berapa yang harus saya bayar? 1.440.000. Dari mana 1.440.000 itu? Kan di diskon 10%. Oke, 10% dari berapa? 1.600.000 dikali 90%, Bu. Ya, boleh. Diskonnya kan 10% ya. Berarti 10% kali 1.500.000 itu harganya kan 150.000 ya diskonnya berarti. Benar nggak sih? Oh, saya belinya 1.600.000 ya, sorry. 10% kali 1.600.000 benar nggak sih? Jadi 160.000, benar nggak? Iya, Bu. Betul. Diskonnya. Iya, Bu. Berarti yang harus saya bayar, berarti kan 1.600.000 dikurangi 160.000 tadi, benar nggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, Benar, Bu. ya, wes ayo gawian flowchart ya, tapi tidak hanya flowchart loh ya, yang Anda buat mulai dari apa yang harus dibuat. Minggu depan saya tunjuk, ya silakan dikerjakan. Minggu depan saya tunjuk untuk ya acak sih, nunjuknya sembarang. Mulai dari permasalahan, kemudian cara penyelesaiannya, kemudian sampai dengan ketemu flowchartnya seperti ini. Jelas ya untuk soal nomor 1 ya, dicoba dulu, nanti minggu depan kita bahas. Tugasnya dikumpulin tapi. Ada pertanyaan untuk soal nomor 1? Saya pikir jelas nomor 1 ini. Ya, Mas, Mbak, atau ada yang belum paham? Maksud dari soal nomor 1 atau sudah paham semua? Mas, Mbak? Jelas, Bu. Paham. Paham ya? Oke, soal nomor 2, berarti total soalnya nanti ada 4 ya. 4 itu yang pertama bikin apa tadi itu? Ilustrasi memori tadi ya, alokasi memorinya 2 jenis. Pada saat printnya dia di mana itu? Di dalam sama printnya di luar ya. Sama tambahkan 2 soal ini tadi ya. Soal yang kedua, flowchartnya sudah ada duluan ini. Tapi Anda terjemahkan balik lagi dari penyelesaian dari soal inputnya apa, kan kelihatan ini. Nah, ini kalau kita lihat kira-kira ngapain ini ya? Soalnya ngapain ini ya? Kira-kira soal tentang apa ya? Kalau menurut Anda, kalau lihat flowchartnya? Sorting, Bu. Sorting? Sorting atau hanya menampilkan ini? Oh, enggak. Menampilkan, Bu. Menampilkan yang paling kecil. Menampilkan apa? Kita punya A, B, C. Berarti kan kita punya 3 Menampilkan bilangan. input. Ya, inputnya kan anggap aja 3 bilangan. Misalnya Iya. 5, 4, 3, 2, bla bla bla. Terus tujuannya untuk ngapain? Bukan Untuk apa? menentukan Menentukan kecil bilangan yang besarnya. terkecil. Iya, Iya. benar nggak? Bilangan yang terkecil. Jadi kalau misalnya ini kita buat 4, 3, 2 misalnya. Mana yang terkecil? Apakah C, bilangan C, apakah bilangan A, apakah bilangan B gitu loh maksudnya. Paham ya? Jadi kalau dia itu yang kecil itu, ini apa sih tulisannya, saya kok enggak kelihatan. Ini sama dengan ya. Ini yang kecil A, apakah B kurang dari kecil? Nah, misalnya A itu kita kasih 5 gitu loh. Ya, apakah misalnya B-nya 3, apakah 3 kurang dari 5? Jika iya, maka yang kecil itu berapa? Gitu loh. Jika tidak, maka yang kecil itu berapa? Nah, nanti kalian nyobanya ya, supaya paham, coba aja. Nilai A-nya Anda buat 5, nilai B-nya Anda buat 3, nilai C-nya Anda buat 2. Kalau A-nya dibuat 5, maka kecil itu sama dengan 5. B-nya berapa tadi nilainya? 3 ya. Maka pertanyaannya sekarang adalah, apakah 3 kurang dari 5? Oh tidak. Benar ya. Apakah 3 kurang dari 5? Oh iya. Karena iya, maka yang kecil itu sekarang adalah nilainya B. Dalam hal ini adalah kecil itu sama dengan 3. Gitu loh, kayak gitu loh Mas Mbak. Coba dulu deh. Nanti penyelesaian masalah sama apa nanti kita bahas minggu depan. Nah, pertanyaan sampai sini atau sudah cukup jelas Mas Mbak? Mas, Mbak? Jelas, Bu. Jelas. Jelas, Bu. Oke. Yuk kita ketemu lagi minggu depan karena sudah 7.56, katanya jam 8 ada kuliah ya. Ya, jadi ini nanti saya kirim ke PJ, silahkan nanti langsung di ini ya, dikerjakan ya. Iya, Bu. Kuliahnya maksimal besok ya, besok.
Besok aja nggak apa-apa, maksimal jam 12 malam. Oke, nanti saya siapkan file di etol untuk Anda mengirim. Minggu depan kita bahas ya. Kita mulai akan rutin selama kuliah kita lengkap ya, kita akan rutin untuk membahas yang sudah Anda kerjakan supaya Anda lebih paham lagi ya. Oke, saya cukupkan materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Ya, mohon maaf Bu, mau tanya. Nggak apa-apa, kalian nggak kuliah tak? 757 loh ini. Enggak, ini Bu, hari ini sebenarnya kita setiap hari Jumat itu free, nggak ada kelas sama sekali. Oh, ya saya yang mau ngajar jam 8. Gimana, Mas? Nggak apa-apa, Ya, nggak apa-apa. mau tanya Ibu, minggu Bentar, depan kan sambil ngecas UTS. saya. Minggu Ya. depan kan UTS, itu apakah setelah UTS Oh, masih minggu ada? depan? Siapa yang bilang minggu depan UTS? Di etal, Bu. Di etol jadwalnya udah keluar Ibu. Bentar ya. Iya. Sambil ngecas ini, baterai saya mau habis. Sebentar. Ini minggu keberapa sih? Saya kok malah curiga. Ke-6 sekarang, justru Senin besok yang ke-7 kalau nggak salah Ibu. Nah, UTS itu minggu ke-8, Mas. Tapi dia itu udah ada apa? Ya, sudah ada jadwalnya Bu. Informasinya. Iya. Jam Di malam Tanggal keluar. tanggalnya sudah keluar Ibu. Mungkin ada salah miskomunikasi gitu Bu. Pagi ini Iya. sudah tidak ada lagi Bu jadwalnya. Masih Udah ada yang izin, pagi ini masih sudah ada. tidak ada lagi jadwalnya. Masih ada Bu, masih ada, maaf. masih Ada di etol UTS online. Belum kok, UTS itu minggu ke-8. Jadi minggu depan kita masih ketemu kuliah biasa. Minggu Tapi depan, tapi di etal tulisannya mulai Senin tanggal 4 kan Oktober. kalau UTS kan ke tiap-tiap dosen kan. Kalau UAS baru bersama. Iya. Oh, begitu Bu. Baik. Oh, iya. Coba tanyakan deh, UTS itu di mana-mana minggu ke-8, minggu ke-9, cuma kalau praktikum tetap ada gitu loh. Jadi konsepnya ya, kalau UTS itu tetap ada dosennya mau UTS saat itu juga boleh. Tapi secara aturan UTS itu adalah di minggu ke-8. Nah, kemudian minggu ke-1 sampai 7 itu adalah kuliah. Jadi tidak ada UTS itu di minggu ke-7 selama saya berada di PEN. Nah, mungkin itu ada kekeliruan. Jadi kalau UTS itu minggu ke-8. Coba tanyakan ke dosen yang lain, pasti minggu ke-8 deh. Kecuali minggu depan itu minggu ke-8. Belum kan? Saya salah ngitung. Belum Ibu. Belum deh. Belum. Saya UTS-nya minggu ke-8. Ya sesuai jadwal. Wong saya baru disuruh bikin soal deadline-nya hari ini kok. Saya baru disuruh bikin soal. Oh iya Bu, kita kaget soalnya tiba-tiba Senin sudah UTS. Oh, kalian suka UTS enggak kan ya? Enggak. Enggak, nanti saya kasih tahu. Naufal yang suka Bu. Masih santai-santai ya. Enggak, nanti kalau UTS kan minggu depan ingetin saya kasih kisi-kisi. Biasanya gitu, nanti saya kasih kisi-kisi. Kita mulai minggu depan UTS-nya. Saya kasih info kok biasanya kalau mau UTS. Ya, kemudian kisi-kisinya kayak apa? Belum, saya belum. Saya baru minggu depannya lagi. Pas di minggu ke-8 sesuai jadwal saya. Oke ya? Iya Bu, terima kasih. Oke, nanti kita akan bahas secara bertahap ya. Sehingga saya berharap selesai kuliah saya, Anda bisa pseudocode, Anda bisa flowchart secara benar menulisnya ya. Gitu aja ya. Saya mohon maaf mengganggu kalian pagi-pagi ya, karena memang beberapa kesibukan. Ya, saya akhiri pertemuan kita di pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya izin lab ya.